Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Dwi Kurniawan, NIM 19150061021. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori bahasa dan otomata. Bahasa pemrograman terbagi ke 3 tingkatan. Yang pertama, bahasa pemrograman tingkat rendah, yaitu bahasa mesin yang berisi bilangan biner 0 dan 1. Yang kedua, bahasa pemrograman tingkat menengah. Bahasa pemrograman tingkat menengah ini masih jauh dari bahasa manusia, tapi sudah sedikit lebih mudah dipahami daripada bahasa mesin. Ini karena sudah menggunakan simbol-simbol. Kemudian bahasa pemrograman tingkat tinggi. Bahasa pemrograman tingkat tinggi ini sudah dapat dipahami oleh bahasa manusia. Karena bahasa pemrograman tingkat tinggi sudah menggunakan istilah yang mudah dipahami seperti if, else, and, dan lain-lain. Contohnya adalah bahasa pemrograman C++, Java, dan lain-lain. Teori bahasa. Teori bahasa membicarakan bahasa formal atau formal language, terutama untuk kepentingan perencanaan kompilator atau compiler dan memproses naskah atau teks prosesor. Bahasa formal adalah kumpulan kalimat. Sebuah kalimat dalam sebuah bahasa dibangkitkan oleh sebuah tata bahasa atau grammar yang sama. Dengan automata adalah mesin abstrak yang dapat mengenali, menerima, dan membangkitkan sebuah kalimat dalam bahasa tertentu. Teori bahasa adalah konsep-konsep pada string alfabet dalam menyambungkan karakter alfabet untuk membentuk suatu makna atau bahasa. Alfabet adalah himpunan simbol atau karakter tak kosong yang berhingga. Alfabet digunakan untuk membentuk kata-kata atau string-string di bahasa. Bahasa dimulai dengan alfabet. Alfabet dilambangkan dengan sigma. String adalah deretan simbol berhingga dari alfabet. Contoh, V adalah himpunan A, B, C, D. String pada alfabet V antara lain A, A, B, C, D, B, 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 A, dan lain-lain. Panjang string adalah jumlah simbol di dalam string, bukan pada alfabet, dan pengulangan kemunculan simbol dihitung. Panjang string dilambangkan dengan tanda mutlak. Contohnya, panjang string kosong adalah 0, panjang string A adalah 1, panjang string AA adalah 2, dan lain-lain. Empty string atau null string adalah string yang tidak mengandung simbol apapun. Lambangnya adalah E atau lambda. Regular expression adalah cara untuk mengekspresikan bahasa dengan hanya menggunakan operasi concatenation, superscript, clean closure, positive closure. Teori automata meliputi teori bahasa formal, regular expression, finite automata, non-deterministic finite automata dengan output, context-free grammar, pushdown automata, dan selanjutnya yaitu hierarki Chomsky. Tata bahasa atau grammar bisa didefinisikan secara formal sebagai kumpulan dari himpunan-himpunan variabel, simbol-simbol terminal, simbol awal yang dibatasi oleh aturan-aturan produksi. Aturan produksi merupakan pusat dari tata bahasa yang menspesifikasikan bagaimana suatu tata bahasa melakukan transformasi suatu string ke bentuk lainnya. Semua aturan produksi dinyatakan dalam bentuk alfa menghasilkan beta atau alfa menurunkan beta. Alfa menyatakan simbol-simbol pada ruas kiri aturan produksi, sedangkan beta menyatakan simbol-simbol pada ruas kanan aturan produksi. Alfa dan beta dapat berupa simbol terminal atau simbol non-terminal. Simbol non-terminal atau simbol variabel adalah simbol yang masih bisa diturunkan lagi dan dinyatakan dengan huruf besar. Misalnya, huruf A, B, dan C dinyatakan dengan abjad besar. Kemudian simbol terminal merupakan simbol yang sudah tidak bisa diturunkan lagi dan dinyatakan dengan huruf kecil. Misalnya A, B, C dalam huruf kecil. Nah, contoh dari aturan produksi di sini terdapat T menghasilkan A. Nah, T di sini merupakan simbol non-terminal karena dinyatakan dengan huruf kapital, sementara A merupakan simbol terminal karena dinyatakan dengan huruf kecil. Nah, kemudian terdapat contoh berikutnya yaitu dibaca dengan E menghasilkan T. Di sini terdapat tanda atau. Jadi E menghasilkan T atau E menghasilkan T plus
E. Penggolongan 4 tingkatan bahasa berdasarkan hierarki Chomsky adalah dilihat pada tabel berikut. Jadi terdapat 3 tipe bahasa pada hierarki Chomsky. Yang pertama itu bahasa reguler, ini merupakan tipe 3. Kemudian bahasa bebas konteks, bahasa konteks sensitif, dan bahasa unrestricted atau natural language. Nah, bahasa reguler ini meliputi finite state automata. Nah, finite state automata ini ada DFA dan NFA yang nanti akan kita bahas. Nah, batasan aturan produksi pada tipe 3 atau bahasa reguler, alfa adalah sebuah simbol variabel. Dan beta maksimal memiliki sebuah simbol variabel yang bila ada terletak di posisi paling kanan. Simbol variabel pada sisi beta ini boleh tidak ada. Kalau ada, dia terletak di posisi paling kanan. Kemudian selanjutnya tipe kedua atau bebas konteks. Nah, bebas konteks ini contohnya terdapat pada pushdown automata. Batasan aturan produksinya alfa adalah sebuah simbol variabel. Variabel tadi simbol non-terminal, huruf besar. Kemudian yang ketiga yaitu konteks sensitif, ini tipe 1. Mesin otomatanya itu ada linear bounded automata. Aturan produksinya di sini jumlah string pada ruas kiri atau alfa kurang dari sama dengan jumlah string pada beta atau ruas kanan. Kemudian yang terakhir yaitu unrestricted atau natural language. Ini contohnya terdapat pada mesin Turing. Batasan aturan produksinya ini tidak ada batasan untuk tipe 0 atau natural language. Oke, selanjutnya kita akan menjabarkan contohnya. Ini yang pertama itu contoh dari tipe 0 atau natural language. Tadi natural language itu tidak ada batasan pada aturan produksinya. Jadi kita bebas menuliskannya. Misalnya di sini terdapat contoh ABC menghasilkan DE. Nah, di sini A ini merupakan simbol non-terminal atau simbol variabel. Kemudian BC merupakan simbol terminal. Menghasilkan DE. DE di sini merupakan simbol non-terminal atau variabel dinyatakan dengan huruf besar. Kemudian E merupakan simbol terminal, merupakan huruf kecil. Nah, contoh yang kedua itu di sisi kirinya diisi dengan simbol non-terminal semua atau variabel. Nah, kemudian di sisi kanannya ini diisi dengan simbol terminal. Contoh selanjutnya yaitu tipe 1 atau konteks sensitif. Jadi tipe 1 tadi aturan produksinya di sini ruas pada alfa itu kurang dari sama dengan jumlah string pada beta. Jadi di sini panjang string pada sisi kiri itu kurang dari sama dengan panjang string pada ruas kanan. Dinyatakan dengan panjang string alfa kurang dari panjang string beta atau sama dengan. Nah, misalnya di sini AB menghasilkan DEF. Nah, di sini kan ruas kiri atau alfa ini jumlahnya kurang dari ruas kanan. Di sini terdapat 2 panjang stringnya dan di sini 3. Nah, kemudian contoh yang kedua, ini CD menghasilkan EF. Jadi di sisi alfa ini panjang stringnya adalah 2. Kemudian di sisi kanan atau beta panjang stringnya 2. Jadi pada contoh yang pertama itu pada alfa kurang dari beta atau ruas kiri kurang dari ruas kanan. Yang kemudian contoh kedua ini sama dengan ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, terkecuali pada aturan produksi ini yaitu S menghasilkan string kosong. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu tipe 2 atau bebas konteks. Aturannya produksi pada tipe 2 yaitu ruas kiri harus tepat 1 simbol variabel. Simbol variabel tadi dinyatakan dengan
huruf besar atau biasa disebut dengan simbol non-terminal. Nah, misalnya di contoh yang pertama, B menghasilkan C, D, E, F, G. Tadi apa aturannya? Ruas kiri harus tepat satu simbol variabel. Jadi di sini ruas kirinya memiliki satu simbol variabel atau simbol non-terminal yang dinyatakan dengan huruf besar. Sementara sisi kanannya atau sisi beta ini bebas. Nah, contoh yang kedua ini sama. Simbol kirinya memiliki satu non-terminal atau variabel, sementara ruas kanannya ini bebas. Kemudian tipe yang ketiga atau reguler. Bahasa reguler ini ruas kanan maksimal memiliki sebuah simbol variabel yang terletak di paling kanan. Simbol terminal bisa berapa saja atau tak terbatas. Tetapi bila terdapat simbol variabel harus terletak pada paling kanan. Misalnya nih, A menghasilkan E. Nah, kemudian contoh yang kedua, A menghasilkan F, G, H. Tadi kan aturannya sebuah simbol variabel pada ruas kanan itu berada di paling kanan nih. Atau simbol terminalnya ini bebas nih kan, simbol terminal tadi, simbol terminal itu huruf kecil. Nah, kalau simbol non-terminal itu huruf besar. Jadi kalau ada simbol variabel atau huruf besar, dia itu berada di paling kanan. Contohnya pada yang ketiga ini terdapat simbol variabelnya atau non-terminal, ini diletakkan di paling kanan nih. Nah, kalau yang kedua ini tidak ada simbol variabelnya, jadi ini juga boleh. Jadi kan di sini simbol terminal bisa berapa saja. Ini kan simbol terminal semua nih isinya. Nah, kalau ada simbol non-terminalnya itu harus diletakkan di paling kanan. Atau seperti ini karena ada satu, jadi ya udah nih, memiliki sebuah simbol variabel. Jadi ini hanya memiliki satu saja. Ini nggak boleh lebih. Jadi itu harus memiliki sebuah simbol yang terletak pada paling kanan. Nah, di sini terdapat catatan bahwa aturan produksi seperti ini, string kosong menghasilkan ABD ini bukan merupakan aturan produksi yang legal, karena simbol empty itu tidak boleh berada pada ruas kiri. Jadi, string kosong itu nggak boleh ada di alfa. Kemudian aturan produksi yang ruas kirinya hanya memuat simbol terminal saja, seperti A menghasilkan BD atau AB menghasilkan BD. Ini juga bukan merupakan aturan produksi yang legal, karena ruas kiri juga harus memuat simbol yang bisa diturunkan atau simbol non-terminal. Jadi di sini kan seperti contoh sebelumnya nih, pada ruas kirinya harus memiliki simbol non-terminal atau variabel yang bisa diturunkan. Otomata hingga. Otomata hingga adalah kumpulan dari tiga hal. Kumpulan terbatas atau finite state dari state atau kondisi. Satu diantaranya menjadi initial state atau kondisi awal, biasa juga disebut dengan start state, dan beberapa di antara lainnya merupakan final state. Himpunan alfabet atau sigma berisi beberapa huruf, di mana string-string bentukan dari alfabet akan dibaca huruf demi huruf. Kumpulan terbatas dari transition yang menjelaskan untuk tiap state dan tiap huruf yang dibaca ke state mana perjalanan dilanjutkan. Contoh dari otomata hingga dapat dilihat pada gambar berikut. Di sini ada mesin otomata digambarkan sebagai saklar sederhana. Jadi dia akan mengingat pada state sebelumnya. Jadi dari initial state nih, dia akan mengingat posisi sebelumnya. Jika sebelumnya berada di posisi off, ketika diberi inputan push, maka dia akan menjadi posisi on. Itu juga sebaliknya, jika sebelumnya berada di posisi on, jika diberi inputan push, maka dia akan ke posisi off. Perlu diketahui bahwa pada FSA, sebuah inputan dapat diterima jika berakhir pada final state. Final state sendiri ditandai dengan lingkaran ganda. Contohnya pada mesin berikut ini.
Pada mesin ini, jika diberi inputan AA, maka dia berawal dari initial state, diberi inputan A akan menuju ke state Y, kemudian diberi inputan A akan menuju ke state X, dan state X ini bukan merupakan final state, maka inputan AA akan ditolak. Kemudian jika diberi inputan AB, jika diberi inputan A akan menuju ke state Y, jika diberi inputan B akan menuju ke state Z yang merupakan final state, maka inputan AB akan diterima. Begitu juga dengan inputan AB, B, ABA, diberi inputan B, AB, B, B, dan seterusnya. Non-deterministic finite automata. Pada non-deterministic, sebuah state dapat memiliki lebih dari satu busur keluar atau fungsi transisi menuju state berikutnya. Jadi pada contoh gambar ini, jika kita berada di initial state, jika diberi inputan A, maka dia memiliki dua cara, yaitu akan menuju ke state Y atau menuju ke state X itu sendiri. Jadi jika diberi inputan A, memiliki dua cara. Jadi pada mesin otomata, jika memiliki lebih dari satu fungsi transisi, maka disebut dengan non-deterministic finite automata. Kemudian deterministic finite automata. Ini kebalikan dari non-deterministic. Jika pada non-deterministic memiliki lebih dari satu, maka pada deterministic hanya memiliki satu buah fungsi transisi ke state berikutnya. Misalkan pada initial state, jika diberi inputan A, maka akan menuju ke state Y saja, tidak akan menuju ke state lainnya. Begitu juga jika berada di state Y, jika diberi inputan B, maka dia akan menuju ke state Z saja, tidak akan menuju ke state lainnya. Jadi mesin otomata yang hanya memiliki satu buah fungsi transisi disebut dengan deterministic finite automata. Selanjutnya, ekspresi reguler. Bahasa disebut reguler jika terdapat FSA yang dapat menerimanya. Syarat diterima FSA harus berakhir pada final state. Jadi, sebuah ekspresi reguler harus ada FSA yang menerimanya. Jadi, ekspresi reguler harus berakhir di final state. Bahasa reguler dinyatakan secara sederhana dengan ekspresi reguler atau regular expression. Definisi ekspresi reguler. Simbol seperti ini atau himpunan kosong adalah sebuah ekspresi reguler. String kosong adalah sebuah ekspresi reguler. Untuk setiap A yang merupakan elemen dari alfabet atau string input, maka A adalah ekspresi reguler. Jika A dan B adalah ekspresi reguler, maka A union B, A concat B, dan A asterik adalah ekspresi reguler. Simbol seperti ini melambangkan himpunan kosong atau tidak memiliki anggota. Sedangkan simbol seperti ini adalah himpunan yang memiliki satu anggota, yaitu string kosong. Notasi ekspresi reguler. Yang pertama ada tanda bintang. Ini biasa disebut dengan asterik atau klini, di mana string bisa muncul 0 kali atau n kali. Jadi pada asterik itu string bisa muncul kosong. Misal ada satu asterik, maka dia akan menghasilkan yang pertama muncul itu kosong. Kosong bisa dilambangkan dengan huruf seperti ini atau lambda. Kemudian yang kedua 1, kemudian selanjutnya 1 dan seterusnya. Lambangnya pada mesin otomata seperti ini. Jadi dia muncul kosong nih. Dia kan sudah berada di final state. Jadi bisa saja, sah saja. Kemudian muncul 1 kali, dia akan kembali ke final state lagi. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu superscript. Simbolnya tanda plus. Ini
Kalau pada asterik tadi minimal kosong, bisa muncul kosong 0 kali. Kalau pada superscript dia minimal muncul 1, bisa muncul 1. Pada mesinnya seperti ini. Jadi untuk menuju ke final state dia minimal harus ada inputan sebanyak 1 A, 1, kemudian A, kemudian A, dan seterusnya seperti itu. Kemudian koma atau union, A union B. Ini berarti kalau dalam mesinnya merupakan percabangan. Jadi A atau B. Dia memiliki dua jalan sama-sama menuju final state. Kemudian yang terakhir yaitu notasi titik atau concat. Jadi A concat B itu sama saja digabung nih, jadi AB. Jadi kalau dalam mesinnya seperti ini. Jadi A B gabung jadi AB. Seperti itu. Kemudian mengekspresikan bentuk ekspresi reguler dari kalimat berikut. Di sederetan A minimal 0 buah. Ekspresinya ikan kalau 0 buah dia menggunakan asterik. Dia akan muncul sebanyak 0 minimal nih. Maka ekspresinya seperti ini. A asterik. Dia pertama muncul kosong, kemudian A, AA, dan seterusnya. Kemudian sederetan B minimal 1 buah. Maka ekspresinya ini bisa menggunakan superscript. Karena dia tadi B minimal muncul 1 buah. Jadi kalau superscript kan minimal 1 buah. Jadi pertama muncul B, terus BB, atau bisa menggunakan ekspresi seperti ini. Di sini kan yang B asterik ini hanya milik yang belakang. Jadi yang depan ini langsung aja ditulis B. Kemudian B asterik kosong. Dia kan tetap yang pertama muncul B sebanyak 1 kali. Kemudian yang selanjutnya B, terus B asterik yang kedua tadi B, B, dan seterusnya. Yang pertama muncul adalah 1 kali B. Kemudian sederetan A minimal 1 buah diikuti sederetan B sebanyak 1 buah atau lebih. Ini juga sama seperti sebelumnya, bisa menggunakan A superscript, B superscript, atau bisa menggunakan notasi seperti ini. AA asterik, BB asterik. Sama saja outputnya. Minimal 1 buah diikuti 1 buah B. Kemudian sederetan bit 0 dan 1 sembarang yang diawali dengan 0 dan diakhiri dengan 1. Ekspresinya 0 atau 1 asterik 1. Kan dia akan output pertamanya 0 nih. Kemudian 0 atau 1 asterik kosong, tidak perlu ditulis. Kemudian 1 kan bit 0 dan 1 diawali dengan 0 diakhiri dengan 1 nih. Ini output pertamanya benar. Dan output keduanya 0, ini 0 langsung ditulis. Kemudian 0 atau 1 asterik, kita isi 0, kemudian 1. Ini juga benar. Kemudian sederetan A dengan jumlah genap, ekspresinya adalah AA asterik, AA langsung aja jadi output seperti ini. AA asterik kosong. Ini kan dia udah berjumlah 2 nih, udah genap. Gimana kalau A yang dalam kurung ini cuma 1? Maka dia akan menghasilkan nilai A saja. Di yang ini udah 2, kemudian munculnya A, kan 3 jadinya. Jadi ini ganjil bukan genap. Jadi yang dalam kurung ini juga harus berjumlah genap, yang ini juga harus berjumlah genap. Kemudian A dengan jumlah genap diikuti sederetan B dengan jumlah ganjil. Nah yang jumlah genap tadi kan harus yang di luar genap, yang di dalam juga genap.
Ini nggak harus 2, bisa 4, bisa 6 dengan jumlah genap yang penting. Kemudian yang B berjumlah ganjil, maka yang di luar B-nya ganjil. Kemudian caranya juga sama seperti yang di atas tadi. Kalau asterik yang pertama kosong, kemudian yang tanpa tanda seperti ini langsung menjadi output. Itu. Kemudian sekarang dibalik nih dari ekspresi reguler menuju kalimat biasa. Nah, kalau 1 atau 0 asterik, berarti di sini deretan bit 0 dan 1 dengan jumlah sembarang dan susunan sembarang. Jumlah sembarang berarti 0 juga masuk, 0 juga masuk, jadi menggunakan asterik. Kemudian 0,1 asterik 1 asterik, jumlah bit 0 dan 1 dengan jumlah sembarang. Ini jumlah sembarang nih. Kemudian diikuti dengan deretan bit 1 dengan jumlah 0 atau lebih, dengan jumlah 0 atau lebih. Di sini ada kata jumlah 0, berarti menggunakan asterik. Kemudian ekspresi 00 asterik 11 asterik. Nah, ini deretan 0 kosong nih, kosong nih. Karena pertama muncul kan kosong atau genap. Jadi yang kedua ini 0-nya 2 kali. Jadi yang pertama muncul itu kosong. Kemudian ini juga kosong. Kemudian yang kedua muncul itu 00 11 nih. Diikuti dengan 1 kosong atau 1 genap. Dan seterusnya. Kemudian ekspresi 11 atau 00 nih. Jadi string kosong berisi 0 genap atau 1 bit genap dengan posisi sembarang. Ini juga sama kayak gini. Cuma kan kalau ini tadi 0 diikuti 1. Nah, kalau ini 1 atau 0, jadi salah satunya nih. Tapi cara pengerjaannya sama dengan yang ini, asterik. Ini yang pertama muncul itu selalu kosong kalau asterik. Kemudian di sini ada tentukan bahasa reguler yang dibentuk oleh ZZ asterik. Nah, ZZ asterik. Kalau asterik yang pertama muncul pasti kosong. Dan yang kedua ZZ nilai itu sendiri. Yang ketiga ZZ ZZ. Nah, ini juga bisa dibuktikan dengan rumus ini. Misal nih, Z pangkat 2 N nya kita kasih 0 nih. Berarti Z pangkat 2 ZZ kali 0 kosong. Ini kosong. Kemudian kita isi 1. Z pangkat 2 jadi ZZ. ZZ dikali 1 ZZ. Dan seterusnya. Kemudian ini kita cari dulu nih hasilnya yang ini. Di 1 langsung turun ya. 1 asterik kosong, gak usah ditulis. Jadi kalau ini kan asteriknya di dalam kurung milik 1. Nah, kalau ini asteriknya di luar kurung, berarti milik kedua 0 ini di kosong. Dan 0-nya langsung turun. Jadi output pertamanya 1 0. Kemudian output keduanya 1 asterik yang kedua itu 1, 0 0 asterik yang kedua itu 0 0, kemudian 0. Nah, ini kita buktikan nih rumus ini. 1 pangkat 0 0 pangkat 2 kali 0 tambah 1 itu pangkat 0 1 0 2 kali 0 1 0 pangkat 1 0. Dan yang kedua 1 1 0 2 1 tambah 1 nih. 1 1 0-nya pangkat 3 0 0 0 itu.
hubungan ekspresi reguler dengan finite state automata. Nah, jadi dari ekspresi reguler ini bisa diubah ke FSA. Caranya kita pisah-pisah nih. Yang pertama kita cari FSA dari ekspresi reguler ini 0. Ini mesinnya seperti ini, FSA-nya. Kemudian yang kedua mencari FSA dari ekspresi reguler yang ini nih, 0 atau 1. Ini 0 atau 1. Kemudian asterik, kembali ke dirinya sendiri karena dia asterik. Ini kan kalau asterik itu kan pangkat 1 1 1, jadi dia kasih 1 1 1, dia kan kembali ke sini terus sampai tak terhingga, sampai n kali. Kemudian angka yang ketiga yaitu disatukan tadi, yang 0 terus sama yang ini disatukan. Ini mesin yang ini sama mesin yang ini disatukan seperti ini, akan jadi sebuah mesin FSA. Nah, kalau yang tadi dari ekspresi reguler ke FSA, sekarang dari FSA ke ekspresi reguler. Ini kan memiliki dua buah final state. Nah, bagaimana nih caranya? Maka caranya adalah dengan membagi dua. Kan final state-nya ada dua, maka dipisah nih. Yang pertama seperti ini nih, final state-nya A, B, A atau B, berakhir di final state. Kemudian final state yang kedua itu A, A. Ditulis notasinya ke dalam ekspresi reguler. A, B. Kemudian A atau B, dia kembali ke state itu nih. Berarti asterik. A atau B asterik. Nah, kalau A, B ini kan dia concat. A, B. Concat. Ditulis seperti ini, AB. Dan yang ini A atau B asterik. Dan yang ini A, A. A, A. Tulisnya seperti itu. Kemudian yang ketiga tinggal digabung aja. Tadi mesin yang pertama AB, A atau B asterik. Mesin yang kedua AA. Ini digabung jadi seperti ini. Atau bisa juga dirubah seperti ini nih, kalau disederhanakan. Di kedua-duanya ini juga benar, karena ini yang udah versi disederhanakan, ini yang versi belum disederhanakan. Sama-sama hasilnya benar. Seperti itu. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.